solusi. Nanya ke Mbak Ajeng nih, gimana kalau misalnya ada orang tua yang tidak komit seperti itu sehingga jadi ada diskriminasi, mau tidak mau ya. Ini gimana nih? Selamat malam Kang Malam. Denny. Ya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rafiando, psikolog. Saya di sini mewakili Departemen Nasional Peduli Anak yang disingkat DENADA. Oh, Denada. Iya. Saya setuju sekali dengan Cipan dan Mesya. Karena apa? Memang untuk mengangkat anak Betul. sebetulnya dibutuhkan mindset sebagai orang tua kandung. Pada Mindsetnya prinsipnya tetap- sama, Iya. bahwa tidak ada pembedaan antara mengangkat anak dengan memperlakukan Anak anak kandung. kandung. Karena pada dasarnya juga anak ini akan berkembang dan berproses. Iya. Orang tua juga butuh proses. Dimana kalau dari awal niatnya Iya. adalah hanya sebagai pancingan, hanya sebagai ingin nanti kalau sudah tua punya teman, ada yang disayangi, itu bukan alasan yang kuat untuk mengangkat anak. Karena anak butuh perlakuan dan hak-haknya sebagai anak. Jadi ada komitmen dari orang tua tersebut ya untuk tidak melakukan seperti itu, tetapi menyamaratakan. Ya. Karena kalau misalnya tingkah laku dari si orang tua, Ya. itu akan ditiru oleh anak kandungnya nanti. Pastinya, Ya, orang tua kan jadi sebagai agak- panutan kan? Iya, makanya jadi agak berbeda nanti malah akan menyiksa si anak angkat itu sendiri ya. Benar. Nah, sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong dulu nih. Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memberitahu kepada anak tersebut bahwa dia adalah bukan anak kandungnya? Kapan itu saat yang tepat? Pertanyaan yang pas. Pas ini pasti Saya saya. perkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Saya dari bapak-bapak setia, oke, masa depan gemilang. Waduh, disingkat apa tuh? Bakso Malang. Oh, bakso Malang. Ya, Jadi begini Pak, kapan diberitahu Kapan? anak? Jadi prinsipnya orang tua itu tidak boleh membedakan mana anak angkat, mana anak kandung. Iya. Harus diperlakukan sama. Masalah waktu sebenarnya relatif Pak. relatif tuh kan Relatif harus itu tepat. bisa satu orang dengan orang lain, satu keluarga dengan keluarga yang lain bisa mencari waktu yang berbeda timingnya. Karena itu tergantung dari satu kesiapan mental. Siapa orang tuanya atau anaknya? Dua-duanya, Dua-duanya. anak sebagai anak angkat maupun orang tua. Orang tua harusnya udah siap Karena mental. begini, kalau tidak siap, ini resikonya orang tua itu bisa kehilangan. Kalau mungkin si anak diberitahu bahwa dia bukan anak kandungnya, mungkin dia punya keinginan untuk mencari orang tuanya. Iya. Artinya orang tua yang mengangkat ini harus siap-siap setidak-tidaknya untuk kehilangan. Iya. Ya kan? Jadi Mentalnya dua-duanya itu. harus siap. Iya. Setelah itu lingkungan juga ada pengaruhnya. Misalnya lingkungan, ini Ya. anak kecil. Iya, Maggie. Misalnya sampai tetangganya ada yang tahu Pak Jarwo kasih dulu tahu. mengangkat anak. Mm. Terus dia di sekolah diolok-olok. Padahal Pak Jarwo sudah merencanakan, dia sudah menyiapkan kapan dia akan memberitahu. Ah. Tapi karena lingkungan yang tidak kondisif, terpaksa dia harus memberitahu di saat yang bukan Tidak tepat. direncanakan waktunya oleh dia. Iya. Bisa jadi itu terjadi. Iya. Ya kan? Iya. Makanya saya ingin mengatakan fakta-fakta anak angkat. Jangan sembarangan. Ini anak angkat itu punya kelebihan Iya, apa dibanding aja? anak kandung. Iya. Ya. Fakta-faktanya apa aja itu? Yang Coba. pertama, anak angkat itu ternyata semua anak kandung. Kok anak kandung sih? Loh, anak kandung dari orang yang kita angkat anaknya. Mau anak tiba-tiba procot ada? Enggak. Mau jatuh dari langit? Enggak. Mr. Bean jatuh dari langit Pak ya. Nah, Ya, ya benar maaf. itu anak kandung. Yang kedua, Benar. anak angkat yang diadopsi saat masih kecil, itu ternyata kalau besar dia tetap anak angkat. Nggak bisa jadi anak kandung gitu. Nggak bisa dimasukin tuh anaknya ke sini nih, lahirin lagi gitu. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa lah Pak. Ah. Itu Iya, iya, kelebihannya. Yang kedua kelebihan berikutnya, anak angkat itu ternyata punya orang tua angkat dan orang tua kandung. Anak kandung belum tentu punya orang tua angkat. Iya benar ya. Kelebihannya itu. Iya benar, ini benar nih. benar Ya. ngaco. Iya benar. Anak angkat sudah pasti anak kandung. Kalau anak kandung belum tentu anak angkat. Iya ya, muter-muter di situ ya kita ya. Nggak muter ini. Iya. Iya kan? Iya. Anak angkat pasti anak kandung. Iya. Tapi kalau anak kandung belum tentu bisa jadi anak angkat. Jadi anak angkat itu punya banyak kelebihan. Iya. Makanya hargailah anak angkat itu seperti anak kandungmu sendiri.
Ya itu betul. Karena bagaimanapun juga sumber daya manusia ini kan dibutuhkan di negara kita. Maaf nih Pak, saya potong ya. Saya mau nanya boleh Pan? Boleh. Nanya ke siapa? Ya, ke siapa aja yang mau jawab. Itu Pak ada sebutan anak haram. Apa anak itu mengandung alkohol Pak? Kalau anak haram itu berbeda. Kan bisa Anaknya aja, ya? suci, Hah? orang tuanya yang haram. Apa nggak bisa dibawa ke MUI untuk mendapatkan label halal Pak? Nggak bisa. Istilah aja istilah anak haram. Anaknya Padahal suci. anak itu suci, nggak ada yang haram. Maksudnya istilah Istilah anak haram itu orang manusia yang dewasa itu yang mencap itu sebagai anak haram, Haram. istilahnya. Anak itu nggak ada yang haram, anak itu suci sejak lahir. Iya. anak belum tentu anaknya suci. Nih bisa sebut anaknya Wati, anaknya. Suci itu Saya bukan bukan bisa. anak suci, bukan namanya suci. Namanya suci, bukan. Ini Pak Jarwo ngasih tahu anaknya waktu Megi usia berapa bahwa Megi itu Saya yakin ini karena diolok-olok temennya Megi. Akhirnya Pak Jarwo terpaksa mengungkap. Pak, ini kapan diberitahu Pak? Umur 11 tahun ya? Oh 11 tahun. Kalau nggak salah waktu itu ya. Pak, Ede kok Pak. Saya mau tanya, ketika umur 11 tahun, adik diberitahu kalau Pak Jarwo ini bapak angkat dan adik ini anak angkat, bagaimana perasaan saya Perasaan- waktu itu? Hancur. Hancur. Lu tanya perasaannya dia. Lu dengerin dulu. Oh gitu. Gimana? Perasaan bakso Anda Malang. maksudnya, perasaan Iya. kamu. Seperti bakso Malang. Maksudnya gimana seperti bakso Malang? Enak. Oh, enak. Tuh kan Pak, psikisnya terganggu. Sikisnya Ini karena dibuat. salah Anda jangan didik. asal menuduh. Tadi dia bilang Bukan, memang tidak waras itu bisa nular. Ketularan bapak ya dek ya? Karena setuju nggak dengan apa yang dikatakan Calontong? Kalau dia kan harusnya seperti itu. Wah saya nggak mendengar ada Hah? Pak. Rohendi? Iya dari tadi. Iya, Rohendi. Kalau ilmuwan tuh ketika ngomong ngalor ngidul nggak penting dia. Nah, Tidak benar. ditangkap. Nggak Iya, ada. apa sih gitu ya? Udah Bapak pulang aja. Kalau soal tentang anak adopsi, anak angkat, saya ahlinya ya. Oh, tahu. Ya, saya ini dari aliansi anak ramah, sopan, banyak tahu dan nggak pernah cemberut. Wow, disingkat apa tuh? Anak rantau Garut. Wah. Dari Garut dia. Jadi begini ya, tiap orang tua punya cara dan pertimbangan kapan waktu memberitahu si anak. Ini saya punya banyak surveinya Kang Denny. Ada yang bilang namanya Bradzinski and Sechter, usia 8-11 tahun. Katanya anak di usia itu sudah bisa mengerti segala sesuatu yang kompleks. Ada Dr. Stephen L. Nickman dari Child Psychiatric Clinic di Massachusetts General Hospital, Boston. Dia berkata usia 6-8 tahun karena anak pada usia itu umumnya sudah punya dasar hubungan yang kuat dengan keluarga adopsinya. Jadi tidak akan merasa terancam saat harus memahami soal adopsi. Tapi juga ada yang bilang, ini dari Indonesia. Denrich Suryadi, ya Master Psikologi dari Pusat Bimbingan dan Konsultasi Universitas Tarumanegara, ini kolega saya semua ini. Bilang bahwa usia ideal bukanlah dasar yang tepat Iya. untuk mengungkapkan status adopsi. Karena setiap anak punya kematangan psikologis yang, Yang berbeda-beda. berbeda. Berarti Jadi budaya di sini kuncinya hadir di situ ya. jadi kuncinya adalah orang tua yang harus tahu kapan si anak sudah siap. Apakah saya benar, Mbak Ajeng? betul sekali. Saya Iya. tidak ngomong asal ini kan? Enggak. Betul. Survei. Survei memang Belajar begitu. seluruh dunia. Ada 5 cara bagaimana memberitahu si anak Oke. tentang status adopsinya. Cara ketiga. Dari pertama dulu atuh ya, ada 5. Nggak bisa Saya diacak, ambil ya? dari sebuah buku psikologi keluaran dari Prancis, Yang sebuah buku yang berjudul Mejadi Qulud Nuade. gimana? Mejadi Qulud Nuade. Menjadi Cara menjadi orang tua yang bagus. Oh. Mejadi Qulud Nuade. Kayaknya Yang pertama. ngomongnya nggak gitu deh. Iya. Belum baca bukunya? Enggak, kayaknya Itu jurnal ngomongnya paling nggak baru. gitu. Maju nanti saya kasih Iya kopiannya. deh, boleh. Baru beredar di Palasari, di Bandung dan di Kuitang. Ya. Fotokopian berarti ya itu. ya? Fotokopian lumayan Iya, agak iya, susah ini bukunya soalnya. Jadi cari aja Mejadi Qulud Nuade. Ya. Nuhade. Iya. Kalau bahasa Prancis hatu nggak dibaca. Iya. Pada tulisnya HD, jadi AD. Ya, ade. Jadi yang pertama, caranya adalah si budak diletik, bezaan, zongeng, budak bungut. Jadi anak Jadi dari sejak kecil si anak itu dikenalkan dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan kisah adopsi. Setuju.
Ya. Jadi dari kecil udah tahu bahwa adopsi itu tidak ada yang salah, sayang. Misalnya kisah dongeng si bebek buruk rupa, Ya. Hans Christian Andersen. Itu kan tentang yang dipungut. Ya. Atau mungkin dari film Bollywood Kabi Kusi Kabigam, tentang anak yang dipungut juga itu. Betul. Ketika datang Rembo keluarga jadi misalnya. ceria, bahkan si kakak mencari si adik yang hilang gitu kan. Betul tuh, Pak. Iya, si Rembo Gue nggak misalnya. tahu anak bapaknya. Nggak Nah. tahu Rembo. Tapi hubungan kakak sama adik di situ kuat banget kan? Kabi Rembo. Kusi Kabigam. Udah nonton belum Kang Deni? Kabikusi Kabigam? Iya. Orang gimana sih? Ya pasti belum lah. Ya, Belum. Ceritain Nabi Adam, ceritain Nabi yang Adam. kedua, cara memberitahunya bagaimana? Vernyo semit. Oh, kasih tahu sedikit-sedikit. Jangan Ya. langsung ujuk-ujuk, biar kamu anak adopsi, bisa shock. Vernyo semit. Jadi kasih tahu demi sedikit-sedikit. sedikit. Samet-sametnya. Sesuai dengan tingkat kematangan psikologinya. 5 tahun sedikit, pas 10 tahun sedikit, 15 tahun sedikit, pas sudah kuat, kasih tahu semuanya. Ingat, semit. Sekecil sedikit-sedikit, samet-samet. Apakah saya salah, Mbak Ajeng? Betul? Ya, betul. Konten 100. Ya. Empirik. MP. Deduktif. Ya. Yang ketiga, si budak kudu nyau. Yemanehna kadedeh tihate israk. Aduh. Jadi Susah nih, Prancisnya berat sekali nih. Harus sambil baca saya ini ya. Ya. saya ini terangkan. Coba ini Kang Deni kan lumayan sama saya Coba. belajar bahasa Perancis Ya. sama-sama waktu itu ya. Anak kecil harus dikasih tahu. Si budak kudu nyau. Ya, ada Yemanehna anak kecil harus tahu. Yemanehna Ya, kalau dia adalah anak kadedeh anak kesayangan, kadedeh kesayangan diprak. Tibra. Tidur. Prak, dari awal. Nah. Kesayangan dari awal. Si anak harus tahu bahwa dia itu adalah kesayangan sejak awal. Dari awal, ya. Jadi cara si anak bergabung ke keluarga kita itu nggak penting. Tapi tekankan, ketika kamu masuk, kamu sudah mendapatkan hati mama, Iya. kamu sudah mendapatkan hati papa. Meski dia tidak lahir dari rahim kita, tapi dia lahir dan tumbuh di hati kita. Iya. Itu. Yang keempat, betul yang tadi Cak Lontong bilang, kasih taunya dalam suasana yang santai, Ya. menyenangkan, Tepat tenang, waktu lah. bahagia. Kalau misalnya ada album foto, ajak ngobrol sambil nonton, apa sambil lihat album foto. Kalau ada video, sambil lihat video dia dari kecil. Tapi ada tipsnya, Kang. Gimana? Liqung kalikung, awewong ke awe. Laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Iya. Liqung kalikung, ayah memberitahu jika adopsinya anak laki-laki. Laki-laki, yang Kalau perempuan. anak perempuan dikasih tahu oleh ibunya. Lebih baik yang ngasih taunya sesama jenis. Iya. Kalau anak adopsinya laki, yang ngasih tahu bapaknya. Bapaknya. Liqung kalikung. Supaya ada Kalau ininya anaknya ya. perempuan, yang ngasih tahu bundanya. Iya. Awewong ke awewong. Gitu. Ya. Yang terakhir, ketika dikasih tahu pasti ada guncangan. Iya, pasti Si terguncang. anak ada guncangan sedikit atau besar, Sebuah perubahan, ya. ya. Ini perlu bantuan keluarga. Perlu bantuan teman-teman relasi Memperlihatkan. untuk membantu penyembuhan batin. Membantu penyembuhan batin. Jadi, Pak, saya pusing bahasa Perancis nih, Pak. Bisa istirahat dulu nggak, Pak? Bisa. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Dilanjutkan mungkin, Pak. mau si budak nyeriat ya, usahakan kusapa ya. Jadi kalau anak itu sakit hati, kita harus memberikan hiburannya bersama-sama Disupport semuanya. oleh semua, jangan Dikasih ada semangat. perubahan perlakuan. Jadi dari mereka sebelum si anak, ya, maupun sesudah diberitahu. percaya dirinya muncul lagi. Betul. Bahwa mereka dia adalah bagian juga dari keluarga Ya, itu. dan ingat, parenthood requires love, not DNA. Tuh. Jadi bukan karena ada DNA yang sama. Benar. Keren banget. Kang Ya, Lontong. nanti saya akan tanyakan. This is empiric. Iya. Nanti saya tanya sama Mbak Penerjemahnya Ajeng juga ya. keren banget. Ah, lumayan orang bahasa Sunda itu mah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa